Oke, baiklah. Saat ini kita masuk pada pembahasan soal untuk nomor 2. Ya, diberikan data yang ada ini. Maka kita diminta untuk menentukan nilai desil kelima dari data ini. Nah, perhatikan data ini merupakan data kelompok, sehingga untuk menentukan desil mempunyai rumus tersendiri ya dibandingkan data tunggal yang lebih kompleks ya untuk data berkelompok ini. Nah, jadi kalian ingat ya, untuk secara umum rumus untuk desil, menentukan desil ke I itu sama dengan LI ditambah I per 10N dikurang FKDI dibagi FDI kemudian dikali dengan panjang kelas ya, kurang lebih mirip-mirip dengan rumus kuartil, hanya saja simbol-simbol yang lain seperti Q yang menyatakan kuartil, di sini D artinya desil ya. Dan ini sama, juga di sini juga berbeda. Kalau di kuartil dia kita membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama, tapi kalau di desil kita membagi data menjadi 10 bagian yang sama, sehingga di sini kita bahagi 10. Oke? Nah, untuk kasus ini karena kita akan mencari desil kelima, maka kita tulis D5 sama dengan L ini 5. Jadi semua I kita ganti 5 ya. Jadi desil kelima ini adalah DI ya. D5 maksudnya ya, desil kelima. Nah, ditambah I ini adalah I itu 5. Sehingga semua I kita ganti 5, jadi 5 per 10 N dikurang FKD 5 dibagi FD5 kemudian dikali dengan panjang kelas. Jadi D5 ini adalah desil kelima, L5 ini adalah L simbol dari tepi bawah. Tepi bawah untuk kelas D5 atau desil kelima. Kemudian ini 5 per 10. Kenapa 5? Karena desil ke-5. Kalau misalnya desil ke-4 berarti kita tulisnya 4 per 10. Kalau desil kedua berarti kita tulis 2 per 10. Karena ini kasusnya desil ke-5, maka kita tulis 5 per 10 dikali N kurang FKD D5, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kelima, dan ini frekuensi kelas desil kelima dikali P artinya panjang kelas. Nah, sebenarnya cukup mudah kalau kita sudah tahu rumusnya ini, kita tinggal menentukan ini tepi bawahnya berapa, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kelima berapa, frekuensi kelas desil kelima itu berapa, dan panjang kelas itu berapa. Selanjutnya N juga kita harus tentukan itu berapa. Nah, di sini untuk mempermudah dalam proses perhitungan kita buat seperti ini. Di sini ada data, di sini ada frekuensi, maka di sini kita tambah satu kolom lagi ya. FK, F kecil, K kecil di bawah. Maksudnya FK ini adalah frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif. Jadi kalau sini 1, kita tuliskan 1. Kalau sini 2, 5. Kita tuliskan 5. Kalau sini 10 kita tuliskan 10. Di sini 20 kita tuliskan. Jadi tergantungnya di awal berapa. Karena sini 1 jadi kita tuliskan 1. Kemudian di bawahnya kita mau isi apa? Ini yang kosong-kosong. Jadi 1 ditambah 4 5, 5 ditambah 8 adalah 13. 13 ditambah 10 23. 23 ditambah 9 32. 32 ditambah 6 38. 38 ditambah 2 40. Jadi kita peroleh di sini bahwa 40 merupakan banyaknya data atau N. Jadi kita peroleh di sini N sama dengan 40. Nah, kemudian apa yang akan kita tentukan? Kita akan tentukan kelas D5. Kita akan tentukan kelas desil kelima itu ada di nilai data keberapa gitu.
Nah, bagaimana? Jadi caranya adalah ini I per 10N ya. Karena desil kelima jadi I kita ganti 5. Jadi I per 10N karena desil kelima ya, jadi I sama dengan 5. Sehingga kita tulis 5 per 10 N. N di sini kita sudah peroleh ya, jumlah dari ini frekuensi kita simulkan dengan N yang menunjukkan banyaknya data yaitu 40. Jadi kita tuliskan di sini kali 40 sama dengan 40 dibagi 10, 4 dikali 5 20 ya, 5 dikali 4 20. Jadi kelas D5 ada di nilai data ke 20. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan kelas dari desil kelima? Kita perhatikan di sini ya. Kita lihat di frekuensi kumulatif. Karena di sini kalau kita perhatikan dia kelas D5 merupakan nilai data kelima, letaknya ada di nilai data ke-20, Nah, jadi kita lihat 1 belum cukup 20 ya, 5 belum, 13 belum. Nah, ini 23, 20 itu ada di sini. Berarti ini merupakan kelas dari D5. Jadi ini merupakan kelas D5. Agar lebih memperjelas, mari kita berikan tanda agar kita tidak bingung ya. Jadi di sini ya, di sini kita sudah berikan tanda yang menunjukkan di situ ini merupakan kelas desil kelima. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tepi bawah dari ini desil kelima ini. Tepi bawah dari kelas ini ya. Nah, kalian perhatikan di sini 26 sampai 30. Jadi kita tulis 26 sampai 30. Nah, yang nilai terkecil di sini adalah 26. Sehingga L5 atau tepi bawah, ini tepi bawah kita cari di sini 26, lalu kita kurangi dengan 0,5. Hasilnya 25,5. Sehingga kita bisa tuliskan di sini L5 itu sama dengan 25,5 ditambah ini 5 per 10 kali N. N di sini adalah banyaknya data ada 40 jumlah frekuensi ini kita jumlahkan, maksudnya ini ya, ini frekuensi kumulatif sampai kita peroleh ini ya. Nah, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas D5. Jadi FKD5 merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas D5. Jadi kelas D5 desil kelima itu ada di sini. Jadi itu FKD5 merupakan frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif ini ada di kolom sini dia. Kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas ini. Berarti sebelum yang ini. Nah, berarti FKD5 adalah 13. Oke? Selanjutnya kita tuliskan di sini 13 ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas ini. Sebelum kelas ini frekuensi kumulatifnya adalah ini 13. Nah, selanjutnya dibagi dengan FD5. FD5 ini merupakan frekuensi kelas desil kelima. Jadi karena kelas desil kelima itu ada di sini, kita lihat frekuensinya. Frekuensi untuk kelas ini ada 10. Jadi 10 ini adalah FD5. Jadi kita tulis sini 5, terus kita masukkan di sini 5. Terus dikali panjang kelas. Nah, panjang kelas, ingat ya untuk soal nomor 1 yang tadi, cara menentukan panjang kelasnya sama, bisa dengan mencacah. Misalnya kalau kita ambil interval 26 sampai 30 kelasnya, maka kita bisa cacah. Jadi dari 26, 27, 28, 29, 30. Kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang kelasnya
5. Jadi kita tuliskan di sini P-nya sama dengan 5. Atau kalau kita tidak mau mencaca seperti ini, kita bisa gunakan cara yang sederhana. Jadi karena kelasnya 26 sampai 30, jadi 30 nilai yang terbesar di sini 30, kita kurangi dengan 26, hasilnya berapa? Terus kita tambahkan 1. Jadi 30 dikurang 26, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi sama dengan kelas sama dengan 5. Terserah kita mau gunakan cara yang mana ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan di sini 25,5 ditambah ini 5/10 dikali 40. 40 dibagi 10 adalah 4. Maka 5 dikali 4 20 dikurang 13/5. Terus dikali 5 sama dengan 25,5 tambah 20 kurang 13 sama dengan 7/5 ya, dikali dengan 5. Maaf ya, tadi terjadi kesalahan teknis. Jadi kita perhatikan kembali, untuk FD5 itu adalah 10. Jadi ini bukan 5 ya. Jadi yang tadi itu 10, yang di sini itu 10. Nah, jadi kita perhatikan lagi untuk FD5, frekuensi untuk kelas D5 itu 10 ya, 10. Maaf, salah tulis di sini. Jadi di sini 5-nya kita ganti 10. Oke, kita ganti 10 ya. Jangan sampai salah ya. Jadi sini 7/10 dikali 5 sama dengan 25,5 ditambah ini 7/10 0,7. Kita kalikan dengan 5. Jadi 0,7 kita kali dengan 5 kali 7 kali 5 35. 0 kali 5 0 ditambah 3 3,5, maka sama dengan 25,5 ditambah 3,5. Hasilnya 25,5 ditambah 3,5, hasilnya 5 tambah 5 10, 5 tambah 3 8 tambah 1 9, 2. Ini ya, turunkan hasilnya 29,0 atau 29 ya. Jadi kita sudah peroleh bahwa D5 atau desil kelima sama dengan 29. Oke, bisa kalian paham sampai sini?